Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Zulia Putri, NIM 19031116 dari perwakilan dari kelompok Statan 40 Excel 2 akan menampilkan bagaimana cara pelaksanaan chi-square pada Excel. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Wulan Zulia Putri, kemudian ada Adelisa Altatri, Andiani Firdaus, Dini Febrian Nisa, Mardiatus Soliyahah, dan yang terakhir yaitu Zilfa Sandila Putri. Untuk yang pertama kali, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai apa itu chi-square secara singkat terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada layar, chi-square atau disebut dengan chi kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Nah, untuk syaratnya ada 3 buah. Yang pertama yaitu tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan yang disebut dengan actual count atau F0 yang sebesar 0. Kemudian yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut expected count atau dilambangkan FH kurang dari 5. Kemudian yang terakhir yaitu apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalkan 2x3, dan seterusnya, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Baiklah, mari kita masuk kepada cara pelaksanaan chi-square pada Excel. Saya menggunakan data nilai post-test metode demonstrasi. Perintahnya yaitu selidiki dengan alfa 5% apakah data pada nilai post-test metode demonstrasi ini berdistribusi normal atau tidak. Sebelum itu, kita harus mengurutkan data tadi itu dari yang terendah sampai tertinggi untuk memudahkan kita dalam mengatur rentang data yang ada pada data. Nah, yang pertama kita cari dulu rentang data tadi itu adalah dengan cara mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi nilai tertinggi adalah 90 pada data saya ini dan nilai terendahnya adalah 40. Jadi 90 dikurang 40 didapatkan rentang data sebesar 50. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas ini dilakukan dengan rumus 1 ditambah 3,3 dalam kurung, kemudian log banyak sampel. Karena banyak sampelnya adalah 35 siswa, maka rumus tadi dimasukkan angka tadi 1 ditambah dalam kurung 3,3 dengan log sampelnya adalah 35 orang. Maka karena log 35 adalah 1,544 didapatkan banyak kelas ada 6,095 atau dibulatkan saja 6. Nah, sedangkan panjang interval yaitu nilai rentang data dibagi dengan nilai banyak kelas. Atau data yang ada pada rentang data dibagi dengan data yang ada pada panjang interval. Banyak kelas. Nah, karena rentang datanya adalah 50, maka sedangkan banyak kelasnya adalah 6, maka 50 dibagi dengan 6. Maka didapatkan datanya adalah 8,333 dan dibulatkan menjadi 8 saja. Kemudian kita akan mencari rata-rata data yang ada pada data kelompok. Nah, untuk itu kita harus mencari interval kelas terlebih dahulu, yaitu dengan cara karena data terendahnya adalah 40, yaitu ya seperti yang ada pada data rentang data, dan kita karena mengetahui panjang interval kita adalah 8, maka dari 40 hitunglah panjang interval sebanyak 8, yaitu
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Didapatkan untuk batas atasnya adalah 47 dan diteruskan sampai ke bawahnya. 40 sebagai batas bawah dan 47 sebagai batas atas. Untuk data batas atas. Kemudian selanjutnya kita akan mencari FI. FI ini dengan cara yaitu frekuensi, rumus frekuensi, tutorialnya. Frekuensi kita tarik banyak data yang ada pada sampel, kemudian koma, maaf, frekuensi dalam kurung data yang ada pada sampel, seluruh data yang ada pada sampel, kemudian dikomakan atau di titik koma tergantung dengan pengaturan atau pemberitahuan yang ada di bawah ini, yang ada pada ini data ini. Kemudian tarik seluruh data yang ada pada batas atas, kemudian tutup kurung dan enter. Didapatkan FI-nya sebesar 4. Nah, apabila untuk kemudian tinggal ditarik ke bawah saja. Apabila tidak bisa, maka dilakukan secara manual. Maksudnya itu manual, yaitu dilakukan dengan rumus frekuensi tadi secara bertahap ke bawah. Dan kemudian FI tadi dijumlahkan dengan rumus sum, yaitu sama dengan sum. Untuk tutorialnya yaitu sum, kemudian tarik data pertama FI sampai kepada data paling bawah yang ada pada FI. Didapatkan 35. Sesuai dengan banyak siswanya. 35. Apabila tidak sesuai, maka data teman-teman tidak valid untuk FI-nya. Kemudian untuk XI-nya yaitu batas bawah ditambahi dengan batas atas, kemudian dibagi 2. Jangan lupa dikurungkan untuk batas atas dan batas bawah. Batas bawah dengan batas atasnya. Karena kita tidak mau adanya perbedaan data. Kemudian ditarik saja ke bawah atau dilakukan secara manual. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari FI dikali XI. FI ini adalah banyak data yang ada pada interval kelas yang telah ditentukan. Sedangkan XI tadi adalah data yang interval kelas pada batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi 2. Jadi FI dikali XI, jadi tinggal teman-teman buat sama dengan, untuk tutorialnya, sama dengan data pada FI dikalikan dengan XI. Nah, selanjutnya tinggal ditarik saja ke bawah untuk mempermudahkan pelaksanaan pencarian data. Kemudian untuk apabila datanya ingin lebih rapi atau tidak ada desimalnya, tinggal ambil more ini, mohon maaf, salah data. Ambil lagi yang di general tadi, ambil more number format. Kemudian biasanya di sini ada number, ambil yang number. Nah, untuk decimal place-nya kan di sini 2, berarti 2 angka di belakang koma. Maka kalau saya tidak mau ada koma, ditinggal diketikkan 0 dan oke. Didapatkan 608. Dibulatkan saja. Lalu kemudian dicari XI dikurang X bar. Untuk X bar itu, yaitu adalah rata-rata. Rumusnya adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, kan kita sudah menjumlahkan FI kita tadi yaitu sebesar 35, kemudian dibagi dengan XI, jumlah XI tadi. Oh, maaf, saya salah.
Jadi saya ulangi, yaitu rata-rata atau X bar tadi itu adalah jumlah pada atau sigma FI dikali XI. Nah, jadi data FI dikali XI tadi itu dijumlahkan dengan rumus sum seperti yang ada pada penjumlahan frekuensi yang kita lakukan sebelumnya. Sebagai tutorial, yaitu sama dengan sum atau rumus penjumlahan. Nah, ambil data yang ingin dijumlahkan. Didapatkan 2314,5. Kemudian dimasukkan pada rumus sama dengan, karena kan sudah didapatkan data FI dikali XI, maka diklik saja datanya, kemudian dibagi dengan FI, jumlah FI atau sigma FI, 35. Silakan enter saja, kemudian didapatkan data yang panjang tadi, dan untuk memudahkannya, tinggal teman-teman klik aja number. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Jadi data yang panjang tadi itu akan dibulatkan saja. Kemudian yang untuk standar defisiasi yaitu akar dari sigma FI dikali XI kurang X bar, kemudian dikuadratkan dibagi dengan alfa. Alfa tadi adalah 5%. 5% itu adalah 0,05. Untuk memudahkannya, teman-teman bisa menggunakan SQRT, kemudian klik data yang ada pada rumus FI dikali XI kurang X bar dipangkatkan 2. Lalu dibagi dengan FI. Didapatkanlah hasilnya. Sebelum masuk kepada standar defisiasi, izinkan saya menjelaskan XI dikurang X bar terlebih dahulu. Jadi untuk XI dikurang X bar ini adalah data pada XI ini kemudian dikurangi dengan data yang ada pada X bar. Karena kita karena X bar itu mutlak, jadi kita bisa kan kalau misalnya sebagai contoh, untuk rumus XI dikurang X bar tadi itu adalah XI tadi dikurangi dengan X bar. Nah, jadi karena kita mau data X barnya itu mutlak, tinggal di F4-kan saja, di enter. Ini terjadi apabila angka data terlalu panjang dan kotak pada tabelnya itu kecil. Jadi tinggal ditarik saja ke bawah, didapatkan hasil. Kenapa X barnya itu diberikan tanda mutlak? Karena untuk apabila ditarik ke bawah, datanya itu tidak akan berganti karena kita ingin menggunakan data X bar ini saja. Nah, didapatkan hasilnya segini, kemudian dicari dalam XI dikurang X bar tadi itu dikuadratkan, tinggal dikuadratkan saja data pada XI dikurang X bar tadi dan ditarik ke bawah atau dilakukan secara manual. Kemudian data yang terakhir yaitu FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Jadi data FI tadi sebagai tutorial, FI tadi didapatkan 4 dikali dengan XI dikali dengan XI dikurang X bar dikuadratkan. Seperti yang telah kita cari tadi. Dapatkan 2048,21. Tinggal ditarik saja ke bawah atau dilakukan secara manual apabila tidak bisa. Nah, kemudian data FI dan XI kurang X bar dikuadratkan tadi itu tinggal di sum saja. Seperti yang telah saya tutorialkan sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Untuk standar defisiasi bisa digunakan dengan rumus berikut ini atau lebih cepatnya yaitu SQRT. Nah, rumus yang ada pada data
pada jumlah data yang ada pada FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada pada FI. Didapatkan 15,11 sekian-sekian. Dan untuk membulatkannya tinggal teman-teman ganti general ke numbering. Jadi dapat 15,12. Nah, kemudian mari kita masuk kepada bagaimana cara mencari chi-square tabel. Maaf, chi-square-nya atau x kuadratnya. Nah, untuk itu yang pertama kan kita tinggal copy saja data yang ada di atas ini ke bawah. Lalu untuk selanjutnya yaitu mencari batas kelas. Batas kelas itu ada dua macam, yaitu adalah batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah itu nilai pada batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sedangkan untuk batas atasnya itu batas atas yang dimiliki ditambahi dengan 0,5. Tinggal mengikuti saja ke bawahnya. Lalu untuk Z ini adalah dengan rumus batas bawah dikurangi dengan X bar, kemudian ditutup kurung dikali dengan dibagi dengan standar defisiasi, seperti ada rumus pada di atas sini. Atau teman-teman bisa carinya secara manual dengan melihat pada tabel untuk data berdistribusi normal. Izinkan saya mencari contohnya, yaitu tabel distribusi frekuensi. Saya saja di Google ada. Sebentar. Maaf. Nah, sebagai contoh, tinggal teman-teman cari aja di Google, yaitu tabel distribusi normal Z. Nah, ada sebanyak ini. Silakan teman-teman cari saja di Google secara manual. Nah, mari kita kembali kepada pelaksanaan chi-square tadi. Nah, kan telah didapat data tadi, karena kita tidak mau X bar dan standar defisiasinya itu berganti, maka tinggal teman-teman mutlakkan dengan cara mengklik F4 pada keyboard. Kemudian tinggal ditarik saja ke bawah dengan cepat. Apabila tidak bisa, silakan dilakukan secara manual ke bawah. Sama juga dengan data Z yang untuk batas atas. Untuk tabel Z-nya bisa teman-teman lihat, oh maaf salah informasi. Untuk yang lihat melalui tabel itu yaitu untuk tabel Z, bukan untuk data Z. Tapi untuk memudahkan teman-teman bisa saja dengan rumus yang disebut norms dits. Jadi sama dengan untuk tutorialnya di sini saja. Nah, itu sama dengan norms dits. Nah, ambil data yang akan dicari tabel Z-nya, atau ada tadi tabel distribusi normal Z.
Dan contohnya data bawah ini. Tinggal di-enterkan saja, ditarik ke bawah. Didapatkan hasilnya sesuai kan? Kemudian sama juga seperti yang ada pada batas atas. Lalu untuk PI-nya yaitu tinggal dicari saja dengan rumus absolut sama dengan data pada batas bawah dikurangi dengan data yang ada pada batas atas. Sebagai tutorial ABS. Nah, ambil data yang ada pada batas bawah dikurangi dengan batas atas. Lalu di-enterkan. Tinggal ditarik lagi ke bawah seperti yang biasanya. Untuk proporsi. Lalu untuk nilai harapan atau EI silakan teman-teman cari, yaitu untuk rumusnya adalah PI dikali dengan N. N itu adalah banyak data yang ada pada sampel kita, yaitu 35. Jadi tinggal teman-teman buat sama dengan, lalu data untuk PI ada pada kolom N23 dikalikan dengan data N yang ada pada kolom G30. Karena mau ditarik ke bawah, jadi diabsolutkan saja nilai N-nya untuk tidak mengganti data. Untuk datanya nantinya tidak terganti di saat ditarik ke bawah. Lalu tinggal ditarik saja ke bawah. Kemudian untuk yang terakhir yaitu untuk mencari nilai X kuadratnya, yaitu dengan rumus I dikurang EI, kemudian dikuadratkan dibagi dengan EI. OI tadi itu adalah atau OI atau bisa disebut dengan FI, yaitu data yang ada sebagai contoh, yaitu data yang ada pada kolom G23, yaitu ini. Kemudian dikurangi dengan EI yang ada pada O23, yang ada pada tabel O23, kemudian dikuadratkan dibagi dengan EI yang ada pada tabel O23. Sebagai tutorial, itu sama dengan FI tadi, tutup kurung terlebih dahulu, FI tadi dikurangi dengan data EI yang akan diuji, kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan data yang ada pada EI, di-enterkan. Kemudian tinggal ditarik lagi ke bawah, dan untuk data yang di bawah ini adalah data sum atau dijumlahkan seluruh data yang didapatkan tadi. Didapatkan 11,24771913 atau dibulatkan saja dengan cara mengklik number, yaitu 11,25. Itulah nilai X kuadrat kita. Jadi, kemudian mari kita cari DF atau derajat kebebasan, yaitu K dikurang 3. K tadi itu adalah banyak data yang ada pada interval kelas, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data, maka 7 dikurangi dengan 3, karena itu rumusnya. Jadi didapatkan 4. Nah, untuk nilai tabel X kuadrat ini atau C-square tabel digunakan rumus yaitu CHIINF atau CHINF, yaitu dengan cara, kan tadi sudah diketahui bahwa alfa kita adalah 5%, yaitu 0,05, kemudian dimasukkan ke dalam data yaitu 0,05, kemudian di koma atau di titik koma tergantung dengan pengaturan pada laptop teman-teman masing-masing. Kemudian diketahuikan ini kan drag freedom atau disebut derajat kebebasan, yaitu sebanyak 4.
Lalu didapatkan yaitu 9,487729. Bisa dibulatkan saja, yaitu sebentar 0,05,4 dibulatkan saja dengan cara mengganti general menjadi number, yaitu 9,49. Jadi hipotesis kita adalah X kuadrat lebih besar daripada nilai tabel X kuadrat. Sehingga data yang didapatkan itu adalah data yang tidak berdistribusi. Adalah data yang tidak berdistribusi normal atau H0 ditolak dan HA diterima. Kenapa? Karena untuk uji yang ada pada Chi-square ini, kapan dia disebut dia berdistribusi normal dan kapan dia tidak berdistribusi normal. Untuk yang berdistribusi normal yaitu untuk data X kuadratnya atau data yang kita cari tadi itu lebih kecil daripada nilai tabel yang kita cari dengan rumus CHINF tadi. Sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal yaitu adalah data yang kita cari tadi besar daripada nilai tabel yang kita cari dengan rumus CHIINF tadi. Maka di kesimpulannya nilai post-test metode demonstrasi kita ini tidak berdistribusi normal dan H0 ditolak dan HA diterima. Kapan HO diterima dan H0 diterima dan HA ditolak adalah ketika nilai X kuadrat kecil daripada nilai X kuadrat tabel dengan rumus CHIINF tadi. Sedangkan kapan H0 ditolak dan HA diterima apabila X kuadrat hitung itu adalah besar daripada nilai X kuadrat tabel. Jadi intinya kalau dia nilai data hitung kita tadi itu lebih besar daripada nilai yang ada pada rumus CHINF itu kesimpulannya data kita tidak berdistribusi normal kalau dia kecil. Kalau dia besar maka datanya tidak berdistribusi normal. Baiklah, sekian dari saya untuk tutorial pelaksanaan Chi-square yang ada pada Excel kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata dan segalanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.